Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, serta seluruh peserta Lomba Pidato Kebangsaan Olimpiade PPKN 11 yang saya cintai dan saya sayangi. Marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas nikmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti lomba ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya, Dian Alfiana, perwakilan dari Madrasah Sanawiyah Al-Irsyad Gajah Demak, Jawa Tengah, menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan melalui Olimpiade PPKN 11 mentransformasi nilai-nilai, menjadikan generasi muda yang produktif serta berdaya saing dengan karakter Pancasila. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita sudah tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, kita kerap kali mengucapkan Pancasila pada saat upacara bendera. Tetapi, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita pada saat melafalkan sila-sila Pancasila pada saat upacara bendera? Apakah kita sudah mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata? Apakah sudah? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya Indonesia yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini. Sangat disayangkan jika saat ini pengamalan nilai-nilai Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Nilai-nilai Pancasila seharusnya dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Namun kenyataannya saat ini pengamalan nilai-nilai Pancasila kian berkurang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita renungkan bersama. Di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama seakan tak ada? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika kita saling bermusuhan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika nasionalisme masih terkoyak-koyak? Di manakah nilai sila keempat jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Dan di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial nampak jelas di kelopak mata? Marilah saudara-saudara kita renungkan, cobalah mulai kita resapi betapa rapuhnya bangsa kita tercinta ini. Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya. Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia. Ketika itu, Pancasila ada yang mencoba untuk merubahnya. Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika memutuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah tantangan yang tidak ringan. Karena selama masih terdapat banyak nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila, ketika itulah sebenarnya Pancasila sedang diuji ketahanannya. Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, karena keberadaannya diambil dari kebudayaan, adat istiadat, dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang mencerminkan kepribadian bangsa. Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa ini, melukiskan dalam tulisannya bahwa Pancasila adalah 5 mutiara galian dari ribuan tahun sap-sapnya sejarah bangsa sendiri.
Hadirin yang berbahagia, Pancasila memiliki 5 sila atau dasar yang setiap dasarnya berhubungan dengan nilai karakter. Pendidikan karakter adalah konteks yang penting di abad 21 ini untuk mengatasi krisis moral yang melanda Indonesia. Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan untuk memiliki peserta didik yang berkarakter. Dengan bantuan pelaku pendidikan, pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, peserta didik dapat memperoleh pendidikan karakter yang efektif. Lalu, bagaimana dengan pendidikan karakter? Indonesia berada pada urutan keempat untuk angka jumlah penduduk terbanyak di dunia. Menyikapi hal ini, tentunya Indonesia membutuhkan generasi unggul yang dapat memajukan dan menaikkan derajat bangsa. Salah satu upaya untuk memiliki generasi yang unggul adalah dengan adanya pendidikan berkarakter. Di samping itu, Indonesia juga telah mencetuskan 5 pilar pemersatu bangsa yang hendaknya dipahami oleh seluruh generasi penerus bangsa melalui pendidikan di sekolah. Sekolah sebagai salah satu solusi dalam membentuk siswa berkarakter. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kiat-kiat pencerdasan generasi penerus bangsa yang unggul. Tentu, salah satu caranya adalah dengan melalui jalur sekolah nasional untuk mencerdaskan dan membangun karakter bangsa. 4 nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter adalah nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Di samping pendidikan, faktor lain yang juga berperan dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa yang berkualitas adalah rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Rasa keimanan dan ketakwaan akan membentengi seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Sebuah pepatah terkenal dari Albert Einstein yang berbunyi, "Science without religion is blind," yang artinya ilmu tanpa agama adalah buta. Yang berarti, setinggi apapun ilmu yang didapatkan seseorang tanpa diikuti kepatuhan terhadap perintah agama, pasti akan binasa, hancur, dan rusak sebagai manusia. Saudara sebangsaku, pemerintah telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk memiliki peserta didik yang berkarakter, serta untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan memasukkan mata pelajaran kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan. Diharapkan dengan adanya suatu wadah untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi milenial, sehingga tidak ada indikasi perkembangan faham lain. Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Generasi milenial harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam sekolah. Sehingga masa depan pendidikan dan nasib generasi penerus bangsa ke depan tidak berada di jalan yang salah. Arah perjalanan bangsa Indonesia berada di tangan generasi milenial. Generasi muda yang saat ini yang akan menerima tongkat estafet pembangunan bangsa. Marilah saudara-saudara kita jaga, rawat, dan peliharalah nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup pidato, marilah bersama-sama kita pegang teguh Pancasila sebagai haluan kita, sebagai tujuan kita bersama demi terwujudnya Indonesia Raya. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Sekian dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.